Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai teori hak kepemilikan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yaitu yang pertama Fitri Nur Ilmiatul Faida dengan 3 digit NIM terakhir 043. Lalu yang kedua KDE Kawahyuni dengan 3 digit NIM terakhir 155. Dan yang ketiga Juandi dengan 3 digit NIM terakhir 286. Adapun sub materi yang akan kami bahas dari materi hari ini yaitu yang pertama mengenai definisi dan tipe hak kepemilikan, lalu yang kedua hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi, yang ketiga hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan, dan yang terakhir adalah hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Juandi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 286. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi dari hak kepemilikan. Untuk memahami konsep dasar dari hak kepemilikan, langkah terbaik adalah dengan mula-mula mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan ekonomi mengambil tempat dalam kerangka kelembagaan dasar dari negara liberal klasik. Asumsi itu menyebutkan bahwa hak kepemilikan ditetapkan kepada individu menurut prinsip kepemilikan pribadi dan bahwa sanksi atas kepemilikan dapat dipindahkan melalui izin menurut hak kepemilikan atas suatu aset dan dapat dimengerti sebagai kepemilikan dan untuk memindahkan seluruh hak-hak atas aset atau beberapa hak yang diinginkan. Hak kepemilikan tidak hanya merupakan bagian dari kerangka kerja kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem aturan-aturan yang merupakan hasil dari proses ekonomi, yakni perilaku memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, hak kepemilikan bisa didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan mengakses kesejahteraan. Selanjutnya, dalam perkembangannya, sejarah eksistensi hak kepemilikan tersebut dapat dilacak dari dua pendekatan, yakni teori kepemilikan individu dan teori kepemilikan sosial. Pertama, teori kepemilikan individu merupakan representasi dari doktrin hak-hak alamiah yang merupakan basis dari ekonomi klasik, yang mengarah pada pandangan individualistik. Ekonom-ekonom klasik menyimpulkan hak-hak alamiah tersebut dari teori masyarakat rasional, yang melihat manusia sebagai makhluk egois. Kedua, teori sosial tersebut berargumentasi bahwa masyarakat menyediakan mekanisme perbaikan bagi keterbatasan alamiah yang inheren dalam diri manusia. Robert dan J. P. Jovic membuat ciri-ciri dari konsep hak kepemilikan sebagai berikut. Poin inti yang harus dicatat adalah hak kepemilikan tidak merujuk kepada hubungan antara manusia dan benda, tetapi lebih kepada hubungan perilaku sanksi di antara manusia yang muncul dari benda atau barang penggunaannya. Tanpa kepastian hak kepemilikan, setiap proses pertukaran khususnya dalam jangka panjang akan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi. Dengan kata lain, proses pertukaran tersebut tidak efisien. Materi selanjutnya yaitu dalam kerangka kerja neoklasik, Tittenberg menerima premis yang dikembangkan oleh aliran neoklasik dan menyarankan bahwa struktur yang efisien dari hak kepemilikan dapat memproduksi alokasi sumber daya yang efisien pula. Kemudian dia mengidentifikasi 4 karakteristik dari hak kepemilikan yang penting. Yang pertama yaitu universalitas. Maksudnya adalah seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah dispesifikasi secara lengkap. Yang kedua yaitu eksklusivitas. Artinya hasil kepemilikan berupa seluruh dan biaya. Pemanfaatan sumber daya harusnya jatuh ke tangan pemilik. Yang ketiga yaitu transferabilitas. Maksudnya itu seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela. Selanjutnya yaitu yang keempat, enforceabilitas.
yaitu hak kepemilikan harus dijamin dari segala bentuk pelanggaran. Sementara itu, hak kepemilikan komunal tidak lain merupakan kepemilikan yang dipunyai oleh kelompok yang telah teridentifikasi dengan baik dari orang-orang yang bergabung untuk menggenggam aset yang tidak bisa dipindahkan. Di luar itu, memang masih ada beberapa jenis hak kepemilikan lain, misalnya hak kepemilikan terbuka atau open access property right, namun eksistensinya saat ini semakin melemah seiring dengan intensitas modernisasi ekonomi. Jadi intinya hak kepemilikan dalam literatur ekonomi kelembagaan dapat dipisahkan dalam 4 tipe berikut, seperti yang pertama yaitu rezim kepemilikan individu atau pribadi, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh individu sebagai pemiliknya. Yang kedua yaitu rezim kepemilikan bersama, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh komunitas. Selanjutnya yaitu rezim kepemilikan negara, yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara. Selanjutnya itu yang terakhir, rezim akses terbuka, adalah yakni hak kepemilikan dan aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh siapapun. Selanjutnya itu hak kepemilikan dan rezim sistem ekonomi. Rezim sistem ekonomi setidaknya bisa didekati dalam 3 kelompok besar. Yang pertama yaitu rezim sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem, seluruh kepemilikan dimiliki oleh sektor privat atau swasta. Sistem ini percaya bahwa hak kepemilikan privat yang dimediasi oleh mekanisme pasar akan menghasilkan pencapaian ekonomi yang efisien. Hal ini terjadi karena setiap pemilik hak kepemilikan dijamin kepastian untuk memperoleh insentif ekonomi atas setiap aktivitas yang dilakukan. Misalnya untuk menjual, mengelola, menyewa, dan lain-lain. Kedua, rezim sistem ekonomi sosialis. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menyerahkan hak kepemilikan kepada sektor privat, sistem ekonomi sosialis mengandalkan hak kepemilikan ada di tangan negara. Negara yang berhak untuk memiliki dan mengelola seluruh sumber daya ekonomi yang tersedia seperti tanah. Ketiga, rezim sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini mengawinkan kepemilikan di tangan swasta dan negara. Dengan sistem ekonomi campuran diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa harus merubarkan tujuan pemerataan pembangunan. Terdapat 4 kritik terhadap model ekonomi sosialis. Pertama, di bawah kekuasaan dan kontrol sosialisme. Ekonomi akan dipegang oleh kelompok birokrat negara, cara yang umumnya tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat atau pasar. Kedua, menempatkan peran wirausahawan dalam sektor publik akan mengurangi pentingnya motif laba individu dan insentif melakukan investasi, inovasi, mengambil risiko, dan mengembangkan produk baru dan merespon pasar baru. Ketiga, sosialisme melalui kontrol terhadap alat-alat produksi di tangan negara menyebabkan konsentrasi kekuasaan politik berada di tangan pihak yang ditunjuk oleh negara atau birokrat. Keempat, ketiadaan pasar berarti menempatkan Dewan Perencanaan Pusat atau Central Planning Board sebagai pihak yang memutuskan segala urusan ekonomi seperti penawaran, permintaan, preferensi konsumen, dan harga. Dalam kasus negara kesejahteraan atau welfare state, misalnya kegiatan ekonomi sebagian besar diserahkan kepada sektor swasta sehingga secara otomatis hak kepemilikan juga diberikan kepada sektor privat tersebut. Aplikasi ini menyebabkan setiap individu diberi ruang yang leluasa untuk membuka dan mendirikan usaha, memiliki faktor-faktor produksi seperti tanah, dan mempertukarkan keterampilan atau skill. Jadi bisa dilihat bahwa argumen kepemilikan negara dalam sistem negara kesejahteraan bukanlah karena negara bisa lebih efisien daripada kepemilikan privat, melainkan negara hadir untuk menghindari tidak tercapainya tujuan pembangunan yang lebih luas seperti pemerataan dan keadilan. Selanjutnya pada submateri ketiga yaitu tentang hak kepemilikan dan ekonomi kelembagaan. Salah satu persoalan ekonomi yang kerap menjadi bahan perdebatan adalah mengenai penanganan eksternalitas.
Nah, ekonomi neoklasik berpendapat bahwa pasar tidak bisa menyelesaikan masalah eksternalitas seperti halnya pasar tidak akan mampu memecahkan persoalan hak kepemilikan dan barang publik. Nah, pada titik inilah diperlukan instrumen, yaitu aturan main untuk bisa menangani masalah eksternalitas. Tentu saja, makna aturan main tersebut berada di luar kerangka ekonomi pasar. Salah satu proposisi yang diajukan oleh aliran neoklasik adalah intervensi negara atau pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar dalam memecahkan kasus eksternalitas. Dengan basis pemikiran neoklasik itulah, Koase memberikan postulat bahwa eksternalitas dapat diinternalisasikan dengan baik. Nah, inilah yang menjadi esensi dari Koase Theorem, yaitu argumen Koase tersebut mengatasi masalah eksternalitas di mana sekaligus menolak pemikiran Pigou yang mengajukan instrumen pajak sebagai alat untuk mengatasi masalah eksternalitas. Bagi Koase, jika hak kepemilikan telah diatur dengan baik, maka sejatinya intervensi pemerintah atau dalam wujud apapun tidak dibutuhkan lagi. Sebaliknya, Pigou menganggap negara harus melakukan intervensi untuk mengatasi masalah eksternalitas, misalnya melalui instrumen pajak. Nah, dalam menyepakati ide Pigou tersebut, Mills menyebut sedikitnya ada 3 peran yang bisa dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah eksternalitas. Yang pertama, pembagian otoritas dan tanggung jawab antara pemerintah lokal, pemerintah pusat atau negara, dan badan-badan pemerintah, misalnya pengawasan polusi udara, yang bisa menghambat terjadinya penyimpanan di setiap program. Nah, dalam banyak kasus, efek eksternalitas yang dipicu oleh sekat-sekat politik lokal kadangkala memerlukan beberapa bentuk koordinasi pada level nasional ataupun regional untuk dapat menyelesaikannya. Yang kedua, keengganan umum untuk menggunakan kekuatan pasar dalam menyelesaikan masalah eksternalitas seperti pajak bagi penghasil polutan. Singkatnya, pelarangan dan tata administrasi dapat dilakukan oleh negara untuk melakukan penegakan. Dan yang ketiga, ketidakmauan mempertimbangkan tingkat optimal dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan eksternalitas hanya bisa diatasi melalui pengeluaran sumber daya masyarakat. Jadi dengan 3 peran itulah negara bisa datang untuk menuntaskan masalah eksternalitas. Dalam kerangka kelembagaan ini, bisa diperkirakan bagaimana bentuk-bentuk hak kepemilikan di negara-negara tersebut. Di Amerika Serikat yang menganut pasar bebas, hak kepemilikan hampir seluruhnya diberikan kepada sektor swasta, sehingga tidak ada ruang bagi negara mengelola dan menguasai sumber daya ekonomi, termasuk kepemilikan badan usaha negara. Nah, tentu saja, jika terdapat kasus-kasus semacam eksternalitas dan ketimpangan pendapatan, maka pasar sendiri yang akan menyelesaikannya. Sementara itu, di negara yang menganut ekonomi kesejahteraan seperti Swedia dan ekonomi pasar sosial seperti Jerman, nah negara dalam etensitas yang terbatas diberi ruang untuk menguasai hak kepemilikan yang bernilai ekonomi, sehingga negara mempunyai kapasitas mengatasi problem eksternalitas barang-barang publik dan ketimpangan ekonomi. Biasanya, instrumen yang dipakai untuk menuntaskan ketimpangan tersebut yaitu melalui pajak progresif, tunjangan sosial, dan kepemilikan badan usaha. Hal yang mirip juga dilakukan oleh sistem ekonomi pasar terpimpin seperti Jepang, di mana negara diberi keleluasaan untuk memiliki hak kepemilikannya. Hak kepemilikan tidaklah statis, tetapi selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dan situasi masyarakat. Dalam bahasa yang lebih tegas, hak kepemilikan atas aset-aset yang pasti berubah seiring dengan perubahan waktu dan teknologi. Sebagai contoh, bila sosialisme tidak berfungsi secara efektif, maka cara yang rasional untuk ditempuh adalah memecah kelompok-kelompok besar dan membuatnya menjadi lebih terbuka sehingga kepemilikan sosialis dapat dijadikan semacam kepemilikan terbatas yang lebih murah dan kurang formal. Seperti yang tertera pada slide, yaitu kasus 3 dan 4.
Sehingga akhirnya dapat disimpulkan bahwa kategori kepemilikan yang telah diabstraksikan pada slide ini sangat tergantung kepada pilihan atau choice dan perkembangan teknologi serta masyarakat yang berbeda akan mengelola dan memaknai hak kepemilikan dengan cara yang berlainan pula. Materi yang keempat yaitu mengenai hak kepemilikan dan efisiensi ekonomi. Tema efisiensi ekonomi selalu relevan dalam bidang ekonomi mengingat tujuan terpenting dari kegiatan ekonomi adalah untuk mencapai efisiensi. Efisiensi sendiri secara sederhana bisa didefinisikan sebagai upaya memperoleh output yang lebih besar dengan input yang sama. Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, efisiensi tersebut bisa dicapai melalui dua cara, yakni pendekatan statis dan juga dinamis. Dalam pendekatan statis, efisiensi ekonomi dicapai melalui spesialisasi tenaga kerja. Asumsinya, jika tenaga kerja hanya menjalankan satu kegiatan kecil, maka dia akan mudah menguasai pekerjaan tersebut sehingga produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Sedangkan dalam pendekatan dinamis, efisiensi ekonomi diperoleh dengan jalan meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas dapat meningkat. Umumnya, pendekatan dinamis ini lebih banyak diadopsi oleh negara maju, sedangkan di negara berkembang, pendekatan statis lebih banyak dipakai. Jika persoalan efisiensi ekonomi tersebut dikaitkan dengan hak kepemilikan, maka cukup banyak perspektif yang bisa digunakan. Pertama, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan kepastian hukum untuk melindungi pertemuan-pertemuan baru seperti teknologi. Dalam sudut pandang ini, negara yang bisa menjamin hak kepemilikan terhadap penemuan atau inovasi teknologi akan memiliki implikasi yang besar terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi. Kedua, melihat hubungan antara hak kepemilikan dengan degradasi lingkungan. Dalam konteks ini, hak kepemilikan yang jelas terhadap sumber daya alam cenderung akan merusak lingkungan dan dalam jangka panjang akan menurunkan pertumbuhan atau efisiensi dari ekonomi. Ilustrasi relasi antara hak kepemilikan dan inovasi teknologi. Peristiwa yang sering terjadi di negara berkembang adalah banyaknya investor yang hengkang karena tidak ada jaminan terhadap hak kepemilikan di produksi baik dalam bentuk produk maupun hak paten. Setiap muncul komoditas industri baru, selalu diiringi dengan munculnya produk-produk bajakan yang membanjiri pasar dengan harga yang jauh lebih murah. Akibatnya, produsen akan memiliki insentif untuk menciptakan produk baru sehingga membuat kegiatan ekonomi lesu. Hal ini membuat negara yang ditinggalkan investasinya menjadi lebih macet. Dari kacamata relasi dan hak kepemilikan serta kerusakan lingkungan, tanpa hak milik atas sumber daya alam yang ditegakkan, kepentingan yang berasal dari luar akan mengambil keuntungan dari akses yang terbuka dan tanpa rasa tanggung jawab sama sekali atas perbuatan mereka, mengeksploitasi modal secara berlebihan. Tetapi, bila kelompok komunal tertentu diberi hak milik terhadap sumber daya alam, maka kelompok tersebut akan mengembangkan, mendistribusikan tanggung jawab pengelolaan, mengalokasikan hak-hak penggunaan di antara kelompok, pemantauan dan pemenuhan atau pelaksanaan. Contohnya seperti sistem komunal mencakup contoh untuk hutan-hutan di Jepang, perikanan di Turki, irigasi di India, dan juga contoh-contoh lain di negara-negara yang sudah memiliki sistem komunal yang cukup baik. Pelaku-pelaku ekonomi diandaikan sebagai agen yang merusak hutan karena hak kepemilikan yang tidak jelas. Hak kepemilikan yang tidak jelas dianggap sebagai penyebab utama dari kegagalan pasar. Beberapa studi menunjukkan bahwa hak kepemilikan yang tidak jelas cenderung mengakibatkan terjadinya penebangan hutan. Sebagai cara strategis untuk mengklaim hak kepemilikan lahan, menurut Hardin, tragedy of the common akan terjadi karena tidak satu pun pihak yang memiliki intensif untuk melindungi sumber daya dari eksplorasi yang berlebihan. Oleh karena itu, aliran hak kepemilikan menganggap bahwa hak kepemilikan swasta sebagai jalan terbaik untuk memberikan insentif yang baik bagi individu demi mau melakukan tindakan yang secara sosial maupun individu efisien. Riset empiris yang dilakukan oleh Ortstrom dan Bromley melaporkan bahwa penemuan yang impresif, baik dari sisi sejarah maupun saat ini,
di mana masyarakat mengembangkan kelembagaan yang memampukan mereka mengelola sumber daya yang dimiliki secara bersama, serta sukses dalam jangka waktu yang lama tanpa terjebak dalam skema tragedy of commons. Dari penjelasan sebelumnya, kesimpulan umum yang bisa kita ambil adalah adanya hubungan yang kuat antara hak kepemilikan yang jelas dan kualitas lingkungan. Misalnya, para petani dengan hak atas tanah yang aman lebih besar kecenderungannya mau melakukan investasi dalam konservasi tanah, teknik-teknik pembudidayaan yang berkesinambungan dan praktik perlindungan lingkungan lain. Demikian juga dengan menetapkan hak-hak penggunaan atas air, perikanan, dan perkayuan yang akan memberikan suatu intensif dan saranan yang jelas bagi pengelola sumber daya, dan yang paling penting adalah adanya kejelasan kepastian atas hak kepemilikan sehingga setiap pengelola atau pemiliknya mempunyai intensif untuk memakai dan melindungi hak kepemilikannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.